Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita telah sampai pada pelajaran kita dalam kitab Mazmur, yaitu Mazmur pasal 37. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Selamat datang, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Senang bertemu Anda. Saudara Yosef, Mazmur 37 terdiri dari 40 ayat. Kita perlu mengetahui gagasan pokok yang ada di dalamnya. Di Mazmur sebelumnya, yang paling banyak diantaranya ditulis oleh Daud. Biasanya penulisnya meminta pertolongan, dorongan, atau rehabilitasi kepada Tuhan, agar Allah membalaskan dendam orang fasik yang menyusahkannya. Dalam Mazmur ini kita menemukan jawaban ilahi. Daud tidak bertanya, tetapi Tuhan menjawabnya dan beritahukan kepadanya bagaimana nasib orang benar dan orang fasik. Orang-orang yang saleh dan berkat mereka nikmati, dan orang-orang fasik yang binasa. Ini adalah ide utamanya. Sehingga topik utamanya adalah porsi orang benar dan nasib orang fasik. Benar. Saya akan membacakan beberapa ayat kemudian kembali untuk bertanya. Mazmur pasal 37 tentang Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Menahan diri dari kemarahan dan meninggalkan kemarahan. Jangan khawatir, itu hanya cenderung pada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Saudara Yosef, Mazmur diawali dengan jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka akan segera lisut seperti rumput. Dia berbicara tentang nasib orang jahat seperti rumput. Dia berkata segera, tetapi kita tidak melihat hal itu akan terjadi dalam waktu dekat. Kita lihat hal ini memerlukan waktu yang lama dan tampaknya pihak yang lebih unggul berada di pihak yang jahat. Jadi apa ukuran dari kata segera? Untuk kekekalan. Kalau kita ukur menurut hidup kita, semua itu ada segera. Seperti yang dikatakan Alkitab, kabut yang muncul sebentar lalu lenyap. Namun bagaimana dengan kekekalan yang dimulai dan tidak pernah berakhir? Menurut ukuran kekekalan, mereka segera lisut. Dia yang tidak mengarahkan pandangannya pada kekekalan adalah orang yang malang dan bodoh, karena hidup beberapa pun lamanya adalah singkat dalam pandangan kekekalan. Dia menggambarkan orang jahat seperti rumput yang layu dan tidak berakar. Dan dia menggambarkan orang saleh itu seperti pohon. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa yang dimaksud dengan kontras ini? Ini berbicara tentang stabilitas pohon dan manfaat pohon tersebut. Ia ditanam untuk tujuan ilahi di tepi aliran air.
Inilah orang-orang saleh, tapi orang-orang fasik, mereka seperti rumput yang segera layu, artinya tidak memiliki kekalan atau stabilitas. Tapi untuk di bumi, kata memotong diulangi dalam Mazmur ini sekitar 7 kali. Maka orang jahat akan binasa, tetapi orang suci, orang beriman, orang saleh dan menerima kerajaan yang tidak dapat diguncangkan di sini dan dalam kekekalan. Oke, seperti yang Anda katakan, memotong dikatakan untuk orang jahat dan mewarisi untuk orang-orang saleh. Orang Ya, fasik akan dilenyapkan, benar. tetapi orang benar akan Mewarisi. Panggilannya di sini adalah percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hati. Ungkapan yang paling terkenal di sini adalah bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan yang diinginkan hatimu. Tapi kita melihat bahwa ini sebuah rangkaian, seperti percaya pada Tuhan, berbuat baik, diam di tanah, dan berlaku setia. Jadi mohon beritahu kami apa artinya bergembiralah karena Tuhan. Perkataan orang kudus adalah dia percaya kepada Tuhan. Orang suci adalah orang yang berbuat baik dan menjunjung Tentu kesetiaan. saja orang kudus berlaku untuk semua anak Tuhan, bukan kategori Semua orang beriman anak tertentu. Tuhan. Gagasan bahwa sebagian anak Allah adalah orang-orang kudus dan sebagian lainnya bukan tidaklah alkitabiah. Barang siapa percaya kepada Kristus, baginya Kristus menjadi hikmat, kebenaran, pengudusan, dan penebusan. Jadi orang beriman adalah orang suci. Dan orang suci yang saleh ini yang takut akan Tuhan, yang lahir dari Tuhan. Mempunyai ciri-ciri seperti percaya kepada Tuhan, berbuat baik, bersahabat dengan setia. Dan yang indahnya adalah dia bersuka kepada Tuhan, menikmati Tuhan sehingga Tuhan akan mengabulkan keinginan hatinya. Artinya, aku tidak sibuk dengan kebutuhanku. Aku sibuk menikmati Tuhan. Dan Tuhan akan menyediakan semua yang dia tahu aku butuhkan. Oke, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Dalam perjanjian lama, Tuhan menjanjikan kemakmuran duniawi dan materi kepada orang-orang percaya. Namun dia tidak menjanjikan hal-hal ini kepada orang-orang perjanjian baru. Harapan kita ada di surga dan bukan di bumi, berbeda dengan harapan orang-orang zaman dulu. Pada saat itu, seseorang akan melihat dan memandang ladang orang fasik diakhiri, tumbuh dan berkembang. Sementara orang benar pada saat yang sama menderita kesengsaraan. Oleh karena itu, Daud mencapai kesimpulan berikut, yang juga dicapai Asaf dalam Mazmur 73, yaitu suatu hari orang-orang jahat akan dilenyapkan seperti tanaman obat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meskipun ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Ayat 4 mengatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Apakah ini berarti segala sesuatu yang saya minta akan diberikan? Apakah ini berarti apapun yang saya minta kepada Tuhan akan dikabulkan? Ada suatu kondisi dan ada akibat dari kondisi ini. Silakan. Bergembiralah karena Tuhan. Artinya, orang beriman yang saleh, orang suci yang lahir dari Tuhan, tidaklah menyukai dosa atau nafsu duniawi apapun, melainkan menyukai Tuhan. Ini mengingatkan saya pada apa yang Kristus katakan dalam Yohanes 15. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Apa yang diinginkan orang yang tinggal dalam Tuhan dan firman Tuhan di dalam dia? Dia tidak akan mencari ketenaran atau nafsu dunia atau balas dendam dari musuh. Tidak, jika Tuhan tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, maka segala kemauan dan keinginanku akan menjadi suci. Jika engkau bersuka kepada Tuhan, maka keinginan hatimu Kompatibel dengan Tuhan. akan selaras dengan Tuhan. Hal-hal yang sesuai dengan bersuka cita kepada Tuhan, maka Allah akan mengabulkan keinginan hatimu. Benar, benar. Dalam ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Mohon ceritakan kepada kami bagaimana Tuhan membela kami dan menunjukkan kebenaran kami ketika kami diam dan tidak berbicara dan menaruh percaya pada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang.
Orang saleh tidak perlu terlalu peduli untuk membela diri. Jika dia punya kesempatan untuk bertahan, maka tidak masalah. Jika dia dianiaya, dia harus percaya kepada Tuhan yang adil. Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu. Karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain, begitu pula pejabat-pejabat lebih tinggi mengawasi mereka. Saya pikir ada gambaran luar biasa ketika lihat dalam diri seorang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan Tuhan memunculkan kebenaran keadilannya, yaitu Yusuf. Dia dianiaya dan dia tidak ingin menyakiti apapun. Dia bisa saja berbicara banyak, tetapi keluarga Potifar akan hancur. Maka dia lebih memilih diam dan hasilnya Tuhan menghormatinya. Memunculkan kebenarannya seperti cahaya dan keadilannya seperti siang hari. Seperti siang berarti tidak ada seorang pun yang akan berbeda pendapat di dalamnya. Semua orang sepakat bahwa Yusuf layak mendapatkan peningkatan dan transendensi dan menjadi penguasa kedua kerajaan. Inilah yang menolak berbuat dosa. Seluruh tanah Mesir bertekuk lutut di hadapannya. Oke, baik. Ayat selanjutnya Saudara Yosef dari ayat 12 sampai ayat 24 berbicara tentang kata-kata bijak dan peribahasa yang mirip dengan kitab Amsal. Mari kita ke ayat 16. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Apa yang Anda lihat di dalamnya? Nah, peribahasa seperti yang Anda katakan, sungguh sedikit yang dimiliki orang benar. Artinya boleh jadi yang ada padamu sedikit. Tetapi itu lebih baik daripada berlimpahnya banyak orang fasik. Untuk berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Itu sebabnya ayat berikutnya mengatakan sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan. Mereka percaya pada tangan mereka sendiri, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Saya tidak percaya kekuatan atau kebijaksanaan saya sendiri. Seperti yang Yeremia katakan menilai firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ada hal lain yang kami percayai, tetapi Tuhan menopang orang benar. Izinkan saya membaca beberapa ayat mulai dari ayat 18. Tuhan mengetahui hari-hari orang saleh dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa, musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput, mereka habis lenyap bagai asap. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya, orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Apa yang Anda lihat di sini? Musuh yang jahat bagaikan kemegahan padang rumput. Atau seperti di versi lain, seperti lemak anak domba. Ketika lemak ini dibakar, ia segera meleleh dan lenyap. Hari-hari orang fasik berakhir segera setelah kejayaan padang rumput atau sebagai lemak anak domba. Habis lenyap bagaikan asap. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah, artinya orang jahat meminjam dan tidak bisa membayarnya kembali. Dia tidak bisa sehingga ia membayar tetap kembali, berhutang. jadi dia tetap berhutang. Tepat. Sebaliknya orang benar mungkin tidak kaya namun berkecukupan untuk bermurah hati dan memberi. Saya pernah mengalami masalah ini dan melihatnya pada banyak orang yang punya penghasilan kecil tapi mereka saleh. Dan mereka meminjamkan uang kepada orang lain yang mungkin jauh lebih kaya dari mereka, namun kehidupan mereka kacau. Jadi orang benar yang saleh adalah mereka yang memberi kepada orang-orang kaya yang hidup jauh dari rasa takut akan Tuhan. Sekarang kita berbicara tentang perbedaan antara nasib orang jahat yaitu pemusnahan. Maksudku bukan menghilang tetapi tersesat. Tetapi mengenai orang-orang yang saleh, dia tetap mengatakan mereka lah yang akan mendapat warisan. Kita Benar. berbicara tentang warisan. Dikatakan mereka akan mewarisi tanah. Bagaimana kita dapat memahami isu pewarisan tanah berdasarkan perjanjian baru? Mohon jelaskan. Tentu saja bagi Daud dan orang-orang yang menjadi tujuan penulisan Mazmur ini, mereka akan mewarisi negeri itu. Dan orang-orang saleh yang tersisa kelak akan mewarisi tanah tersebut. Tuhan dalam khotbah di gunung berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka memiliki bumi. Bagi kita, apakah kita mempunyai berkat duniawi? Kita harus bedakan antara dispensasi untuk mendapatkan penafsiran yang benar. Telah menganugerahkan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dan karena itulah kita, bumi bukanlah kesibukan utama kita.
melainkan surga. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita dalam Mazmur, saya ingin kembali ke ayat 5 ketika Anda berbicara tentang orang beriman yang saleh, yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan ketika dia dianiaya manusia. Tetapi Allah dalam kesetiaannya akan memunculkan kebenarannya seperti terang dan keadilannya seperti siang. Anda berbicara tentang Yusuf, tetapi ketika kita mengacu pada Kristus, satu-satunya yang saleh, satu-satunya yang benar, yang dianiaya oleh manusia, dan sampai dia dimasukkan ke dalam kubur, mereka mengatakan bahwa dia menyesatkan bangsa-bangsa. Dia dituduh secara tidak adil. Bagaimana Tuhan menunjukkan keadilannya di siang hari? Ya, mengenai Kristus saya akan menghubungkan antara 2 pasal di Filipi dan 2 pasal di 1 Petrus. Dalam Filipi 2 kita melihat dia berserah diri, menderita namun diam. Alkitab berkata itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Lalu di pasal 3 katanya, menurut kuasanya yang dapat melakukan segala sesuatu Segala hal. kepada dirinya. Semuanya akan tunduk pada Kristus yang berserah diri kepada Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal 2, kita menemukan bahwa ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Kemudian ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Itu ada di pasal 2 dari 1 Petrus. Dalam pasal 3 ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Jadi kita melihat kesempurnaan Kristus dalam kedua gambaran tersebut. Menanggung penindasan dari tangan Tuhan dan mempercayakan dirinya kepada dia yang menghakimi dengan adil, dan kita melihat jawaban yang paling menakjubkan. Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dan segera sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Sekarang bumi telah diserahkan ke dalam tangan orang fasik, seperti yang dikatakan dalam Ayub 9. Tetapi karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Yang dimaksud di sini bukan hanya kejahatan manusia saja, tapi yang paling jahat yaitu setan. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau perhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Kristus akan mengikatnya dan membuangnya ke dalam lubang selama 1000 tahun. Ketika Kristus akan memerintah, setan tidak akan ada di bumi sama sekali. Ia akan terikat di dalam lubang dan tidak akan keluar sampai 1000 masa tahun itu berakhir. Oke, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Mazmur ini memberitahu kita untuk tidak khawatir terhadap jalan orang jahat atau kesuksesan dan kekayaan mereka. Namun pada kenyataannya kita melihat bahwa orang yang curang bisa berhasil dalam apa yang dilakukan, dan banyak orang mendapatkan keuntungan dari cara ilegal dan menjadi kaya. Jadi sulit untuk tidak resah dari mereka, apalagi jika kita melihat segala kesuksesan dan kekayaan yang mereka peroleh. Baik, silakan Saudara Yosef. Saya rasa itulah sebabnya Alkitab berkata, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jika hal itu dapat dimengerti dan mudah, maka tidak ada alasan untuk mengatakan hal itu pada kita. Iya. Sebagai akibat keberhasilan orang jahat, kita cenderung melakukan 2 hal. Dari mana Mazmur ini memperingatkan kita, pertama, jangan khawatir karena pelaku kejahatan di ayat 1. Kemudian berhentilah marah, tinggalkan panas hati itu dalam ayat 8. Terkadang kita marah saat mengetahui orang saleh sedang menderita. Namun, dalam Mazmur yang sama ketika kita mencapai ayat 35, kita akan menemukan jawabannya. Dan seringkali kita menemukan jawabannya di zaman kita ketika kita melihat beberapa orang lebih unggul, namun kemudian mereka tersesat. Dalam ayat yang ke-35, aku melihat seorang fasik yang gagah dan sombong yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia, aku mencarinya, Tapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus Tetapi- dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Dan menurut saya kisah Yusuf cukup jelas. Tuhan menghormati Yusuf, tapi kita harus menunggu. Itu sebabnya dia menyuruh kita untuk tidak terburu-buru. Karena orang jahat akan berkembang biak selama beberapa hari dan kemudian engkau tidak akan menemukannya. Dan kita telah melihat dalam hidup kita orang yang berada di puncak gunung dan kemudian kita menemukan mereka di penjara. Kekayaan mereka yang berjumlah miliaran tidak memberi manfaat bagi mereka ketika mereka dijebloskan ke dalam penjara karena kejahatan yang memalukan.
Namun orang waras yang mencari masa depan yang diberkati adalah orang yang cinta damai. Mazmur pasal 73 mengatakan hal yang sama dengan Mazmur pasal 37. Asaf berkata, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Dan dia bersyukur pada Tuhan atas statusnya saat ini. Jadi masalahnya adalah akhir dan masa depan. Mungkin situasi saat ini menguntungkan mereka, namun akhirnya nasib mereka akan segera memudar dan layu seperti rumput. Oke. Saya ingin mendapatkan sebuah dorongan buat saya dan semua pemirsa dari ayat 23 sampai ayat 25. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Mohon jelaskan ayat ini, Saudara Yosef. Tidak ada yang lebih baik dari langkah-langkah yang ditetapkan. Kita akan melihatnya di Mazmur 40, menetapkan langkahku. Dan di sini dia berkata Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Orang percaya berjalan dalam terang Tuhan. Dan kasih Tuhan adalah benderanya. Bukan hanya itu, walaupun dia terjatuh, dia tidak akan tergeletak. Artinya kejatuhannya belumlah final. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia akan bangun kembali. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Mengenai ayat yang indah, ayat 25, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Alkitab mengatakan dalam 1 Timotius pasal 4, ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Misalnya kita melihat istri salah satu putra para nabi berseru kepada Elisa sambil berkata, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku, untuk menjadi budaknya, tapi karena suaminya takut akan Tuhan. Seperti kita ketahui ceritanya, Elisa membuat mujizat sehingga ia membayar hutangnya. Dan dia serta putra-putranya hidup berhari-hari dengan mujizat yang dilakukan Elisa. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Gagasan yang sama di ayat 28, sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Benar. Di sini diceritakan beberapa sifat orang saleh, Saudara Yosef. Orang saleh mewarisi negeri, tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Sifat orang-orang saleh, apa yang bisa kita pelajari di sini? Saya akan fokus pada ayat 31 di mana dia berkata, Taurat Allahnya ada di dalam hatinya. Langkah-langkahnya tidak goyah. Saya dapat melihat dalam ayat yang indah ini sebuah trilogi yang luar biasa. Yang terindah dan terpenting. Hukum Tuhannya di tempat terpenting, di hatinya. Ini memberikan hasil terbaik, langkah-langkahnya tidak goyah. Maka jika orang beriman mengedepankan hal terpenting yaitu hukum Allah, di tempat yang paling penting yaitu hatinya, hasilnya akan paling indah, langkahnya tidak akan goyah. Barang paling banyak diimpor di tempat paling penting menghasilkan paling menakjubkan. Ayat terakhir, ayat 39 dan 40, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan, ia adalah tempat pelindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Kata-kata ini adalah tentang Allah yang kepadanya orang-orang saleh berlindung pada masa kesusahan. Mohon yakinkan pemirsa melalui ayat ini. Mohon berikan semangat. Saya menemukan ayat ini yang paling indah di akhir Mazmur ini yang dianggap sebagai salah satu Mazmur yang paling indah. Tentu saja semua Mazmur itu indah, namun Mazmur ini sangat indah bagi setiap orang saleh yang membaca ayat-ayat yang memberi semangat. Jawaban Tuhan yang meyakinkan, bukan permintaan penulis. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan, ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Jika kamu sedang melewati suatu masalah, kamu mempunyai benteng, dan benteng itu tidak dapat ditembus dan perkasa. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka di tangan orang-orang fasik, bagaimanapun orang jahat akan mencoba.
tapi engkau dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Ia meluputkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Bila mana kesulitan dan kesusahan datang, janganlah kamu datang pada Akis Raja Gad, atau ke sumber manusia manapun, tetapi nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari, dan ia menjadi selamat. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Kita akan menuju ke hadirin untuk mendengar komentar mereka. Mazmur hari ini kaya sekali akan gagasan. Apa manfaatnya yang telah Anda pelajari? Kita belajar bahwa kejahatan pasti akan berakhir di dunia meskipun pandangan kita terbatas melihat bahwa orang jahat berhasil dalam perjalanannya, tetapi dalam kerangka kekekalan mereka seperti rumput yang segera layu dan mati. Saya dikuatkan oleh ayat yang mengatakan sebab Tuhan menopang tangannya. Dialah yang menopang kita dari masa muda hingga usia tua sepanjang hidup kita dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Oke, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak. Saya terdorong oleh berkat yang kita peroleh, bukan berkat duniawi, melainkan berkat sorgawi. Telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Oke, Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. benar? Saya suka sekali ayat yang mengatakan dahulu aku muda sekarang menjadi tua tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Hal terbaiknya adalah seseorang mengetahui seumur hidupnya bahkan apapun masalah yang akan dia lalui yang pasti Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia apapun yang terjadi dalam hidupnya. Baik, Untuk menjamin jalanku benar dan aku tidak terjatuh, maka penting untuk perintah Tuhan harus ada di dalam hati saya selama-lamanya. baik, oke. Ketika aku hidup jujur dan takut akan Tuhan, bahkan jika aku dianiaya, Tuhan akan memberikan keadilan kepadaku seperti siang hari. Baik. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Tuhan Yosef, memberkati. Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, banyak suami yang berjanji pada dirinya sendiri agar setia kepada istrinya dalam sehat dan juga dalam sakit. Dan dalam semua situasi dalam kehidupan. Tetapi sangat sedikit yang memenuhi janji-janji ini. Namun ada seorang yang tidak menarik kembali perkataannya dan tidak pernah mengubah apa yang keluar dari bibirnya. Kata Daud, dahulu aku muda, sekarang menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Artinya aku menjalani semua tahapan-tahapan dalam kehidupan, baik ketika aku masih muda maupun telah menjadi tua. Dia tidak pernah mengubah firman-Nya, tidak pernah meninggalkan atau menelantarkanku. Sebelumnya dia berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Satu-satunya yang tabah dan mantap pada perkataan dan janji-janjinya adalah Tuhan. Maka jika Anda mencari ketabahan, datanglah kepada Tuhan. Jika Anda mencari keamanan, datanglah kepada Tuhan. Percayalah pada janji dan kata-kata Tuhan karena Dia tidak akan mengubah apa yang keluar dari bibirnya sendiri. Percayalah padanya, dahulu aku muda, sekarang tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Sampai jumpa di episode selanjutnya, Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.